Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Salatu wassalamu ala khairil makhluqat Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sabiqina bil khairat. Qala al-musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana bi ulumuhi fid dharain. Silatul insani billahi bil islami wa asaruha bitibin darsani. Insyaallah kajian kita pada sore hari ini kita akan membaca sekaligus mengkaji kitab Uhudini al-Islami. Salah satu kitab yang disusun oleh Dr. Ahmad Abdul Fattah Barat dan kitab ini termasuk kitab putih. Kalau ada kitab kuning seperti kitab Al-Ishraq al-Zahir biasa kita baca, hal ini termasuk kitab putih. Memang kitabnya sudah ditulis di kertas yang putih. Kalau seperti kitab yang lain, kitab turas itu ya ditulis di kertas yang berwarna kuning sehingga sering disamakan dengan kitab kuning. Sekalipun sekarang juga sudah ada yang ditulis di kertas putih. Ada perbedaan dari struktur kalimat atau uslub yang ada di kitab kuning dan di kitab putih. Kalau di kitab-kitab kuning yang biasa kita baca itu pendek kalimatnya tapi luas maknanya. Ya. Kalahatuhu wa kasra makna. Kalau seperti di kitab putih yang kita baca ini sebaliknya, kasrahatuhu wa makna. Jadi kalau kita kitab kuning biasanya kalimatnya singkat, ya, namun padat dari segi makna atau pengertian. Kalau seperti di kitab ini biasanya kalimatnya panjang, ya, bahasanya panjang tapi maknanya simpel. Ya. Itu salah satu bedanya. Dan memang ada bedanya kitab-kitab yang ditulis atau disusun oleh ulama-ulama salaf, ya, dengan ulama-ulama khalaf atau dengan ulama-ulama kontemporer. Ulama-ulama mutaqaddimun
ulama-ulama mutaakhirun yang datang belakangan. Misalnya ada bahasa yang berbeda ya. Nanti kita lihat perbedaannya. Nah sekarang ini sebagai kelanjutan daripada pembahasan kita sebelumnya, karena ada dua kitab yang ditukarkan, yaitu kitab Al-Ishwar al-Zahir al-Furu dan kitab Ulumuddin fil Islam yang sekarang kita baca ini. Pergilirkan. Di sini kita akan membahas Al-Fasl Sabi Asyara, pasal yang ke-17, silatul insani billah fil Islam wa sarha fi tibbil afsali, hubungan manusia dengan Allah dalam benar Islam dan pengaruhnya ya di dalam pengobatan jiwa. Atau kita bisa artikan pandangan Islam tentang hubungan manusia dengan Allah dan beserta dampaknya di dalam sistem pengobatan jiwa. Karena kita manusia ini terdiri dari dua unsur, ada unsur lahiriah dan ada unsur batiniah. Lahiriah ini inilah fisik kita yang bisa disaksikan dengan kasat mata ya, yang terdiri dari organ-organ tubuh kita. Atau unsur jasmania, badania. Sementara ada unsur batinia, rohania. Di situ ada ruh, ada jiwa. Ya. Kalau unsur jasmania itu sumbernya dari tanah ya, sebagaimana Nabi Adam diciptakan, sekalipun juga ada unsur-unsur yang lain seperti unsur air ya. Kalau kita sekarang ini ciptakan dari setetes air mani, sperma. Ini kalau ditelusuri juga ya sebenarnya sumbernya dari tanah. Ya, karena kita makan apa yang kita makan itu ya, kalau kita makan nasi, beras, itu tumbuhnya di tanah. Makan sayur mayur, tumbuh-tumbuhan itu mengambil makanan dari tanah ya, kemudian dimasak di daun dengan sistem fotosintesis ya. Lalu kita konsumsi ya, baik yang dari segi nabati maupun hewani ya. Kalau kita makan daging ya sebenarnya daging itu dari hewan, dia juga makan sumber dari tanah. Jadi kita ini berasal dari tanah yang kaitannya dengan fisik jasmani ya. Sementara yang unsur rohani ya non fisik itu ya
sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setelah Nabi Adam diciptakan, kemudian ditiupkan ruh ciptaan Allah, wa nafakhtu fihi min ruhi. Ya. Ini juga pada waktu dalam kandungan rahim kita juga ditiupkan ruh ciptaan Allah, sumber dari Allah. Jadi yang jasmani fisik asal dari tanah, sehingga kalau kita meninggal mati kembali ke tanah. Yang unsur rohani, ya, kaitannya dengan jiwa kita, kalau kita meninggal kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Hanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kita kembali, tidak pergi, tidak pergi dengan kembali. Tapi dari sana kita berasal. Ya, ke sana kita akan pulang. Ya. Sekalipun suatu ketika nanti dalam hari kebangkitan dipertemukan kembali, ya, unsur jasmani kita dan rohani kita, karena kita akan hidup di suatu alam akhirat, alam yang penuh keabadian. Ya. Kalau unsur jasmani mau sehat, ya. Iya. Maka harus berikan makanan, asupan makanan sumber dari tanah. Bahkan kalau kita sakit, kita jadi jasmani, ya, minum obat yang diproduksi itu semuanya dari tanah, sehingga bisa sembuh dengan obat-obat itu. Seluruh obat yang diproduksi, apalagi namanya herbal, itu dari tanah sumbernya. Sementara kalau unsur rohani yang sakit, ya, obatnya dari Allah Subhanahu wa taala, dari Al-Quran, dari hadis. Makanya Al-Quran itu ya termasuk syifa'un, adalah obat, mengobati, ya, rohani kita. Sekalipun sebenarnya dengan bacaan Al-Quran itu bisa mengobati penyakit kaitannya dengan fisik, ya. Sehingga menjadi sangat penting kita untuk senantiasa, ya, menghubungkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan jalur-jalur ibadah yang kita laksanakan, baik ibadah mahdah maupun ibadah biar mahdah atau mu'amalah. Di dalam bab ini ada beberapa menjadi sub pembahasan. Di antaranya al-ghayatu min silatil insan billah, tujuan kita berhubungan dengan Allah, tujuan manusia, ya, berhubungan dengan Allah. Ya. Sebenarnya kalau kita beribadah itu, ya, kita berhubungan dengan Allah. Yang kedua, al-iman billah, iman kita kepada Allah. Yang ketiga, zikrullah, mengingat Allah. Al-hubbu bainallahi wal nas, cinta antara Allah dan manusia. Khasyatullah, takut kepada Allah. Istighfar. Ketiga, rahmatullah, mencari rahmat Allah. Kemudian al-ibadah itu beribadah, syukurillah, bersyukur kepada Allah, tawakkul Allah, tawakal kepada Allah, al-ikhlasullah, ikhlas kepada Allah, dan doa Allah, berdoa kepada Allah. Ini yang menjadi pembahasan dalam bab ini. Silatul insani billahi fil islami wa asrarut tibbi wal nafsani.
Al-ghayatu min silatul lisan, tujuan ya, menghubungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kalau sekarang kita lihat yang namanya ibadah itu silatul lisan bi rabbih, bagaimana kita menghubungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita tersambung ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah menjadi harapan dan segala tumpuan harapan kita hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, kepadanya kita menyembah dan hanya padanya kita minta tolong. Ya, Allah lah yang menghidupkan, Allah lah yang mematikan, Allah lah yang menyembuhkan, Allah lah yang menjadikan orang sakit. Ya. Ya. Ya, semua Allah tergantung diri kita. Asilatul ra'isiyatu bainal insani wa khaliqihi fi nadril qur'ani taqumu 'alal imani bihi wa ibadatihi wa mahabbatihi wa syukrihi ala man an'ama min ni'amin la tuhsa. Jadi ni'amun itu jamak dari nikmatun, maka ni'amun maksud jamak taksir ya, karena kita harus berhati membaca. Kalau sepintas ya bisa dibaca na'am ya, bisa nikmah, ada penjamik nikmah ya. Nah, kalau sini ni'amun terjemah dari nikmatul, karena begitu banyak nikmatul Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi pada waktu membaca alhamdulillah hamdan katsiran atau alhamdulillah hamdan amilin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu, bukan yuwafi ni'mahu. Alhamdulillah hamdan hamidin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu. Situ bentuk jamak, bukan yuwafi ni'mahu ya. Asilatul ra'isiyatu bainal insani wa khaliqihi, hubungan yang mendasar atau menjadi prinsip atau pokok dalam berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dalam berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Bainal insani wa khaliqihi, antara manusia dengan sang penciptanya. Final dari Qur'ani, dalam pandangan Al-Quran, taqumu alal imani bihi, menempati posisi iman, wa ibadatihi, dan beribadah kepadanya, wa mahabbatihi, dan mencintainya, wa syukrihi, dan mensyukurinya,
ala man an'ama, terhadap apa-apa yang telah dikaruniakan, ya, atas nikmat yang dikaruniakan, baik nikmat yang telah kita rasakan, nikmat yang sementara kita rasakan, bahkan nikmat-nikmat yang kita akan rasakan pada hari-hari berikutnya. Ya, min ni'amin la tuhsad, dari nikmat-nikmat yang tidak terbatas. Ya. Kalau kita berbicara tentang nikmat Allah, karunia Allah, anugerah Allah, ya, pasti tidak terbatas. Kita tidak bisa menghitungnya. Ya. Hanya dalam Quran sangat tegas dikatakan, wa in ta'udhu nikmatallahi la tuhsuh. Kalau kau menghitung nikmat-nikmat Allah, pasti tidak akan bisa. Seandainya ada alat yang canggih saat ini untuk menghitung nikmat-nikmat Allah itu seberapa banyak, maka alat yang canggih itu, katakanlah komputer, ya, sudah lama rusaknya, sementara nikmat-nikmat Allah belum selesai dihitung. Ya. Ada seorang ulama minta nasihat ada seorang raja minta nasihat kepada seorang ulama. Tolong saya memberikan nasihat. Ulama itu hanya memberikan air segelas. Silakan minum. Ya. Ya, minumlah oleh raja yang minta nasihat tadi. Ya. Setelah diminum, lalu tanya, air itu dari mana? Ya. Sumbernya dari mana? Dan coba bayangkan kalau air tidak ada, ya, tiba-tiba menjadi kering. Sekarang saja ini, ya, Rangsing kemarau panjang, ya, malah sudah teriak-teriak dari air. Untung kita di sini masih aman-aman. Tempat-tempat yang lain tersiksa. Ya. Dari mana air? Ya. Siapa yang turunkan? Afara'aytum ma'alladzi tashrabun? Apa kalian pernah perhatikan tentang air yang kalian minum? Ya. Menjadi sumber kehidupan. Makanya orang itu tidak bisa hidup di planet, di bulan, karena tidak ada sumber air di sana. Ya. Apakah kalian yang menurunkan dari langit atau munculkan dari tanah? Kalau menghendaki tidak terjadi bergesangan atau air dalam sumber dari tanah hilang, yang terjadi, ya, itu nikmat karena Allah. Kemudian kembali bertanya, siapa yang kasih kekuatan kau bisa mengangkat gelas ini sampai di mulut? Berapa banyak orang minum tidak bisa. Kalau tidak bisa, ya diinfus. Ya. Kasih minum melalui selang. Siapa yang kasih kekuatan? Ya. Ya.
Kemudian setelah diminum, siapa yang kasih kenikmatan ya sampai haus dahaga rasa hilang ya setelah sampai tenggorokan, dan setelah masuk dalam badan, dalam perut, bisa dibayangkan kalau tidak keluar. Siapa yang kasih kenikmatan sehingga kita bisa buang air? Itu semuanya karena nikmat Allah. Kita buang air saja, buang kotor itu anak nikmat. Bayangkan kalau kita tidak bisa buang hajat, buang air, tersiksa. Ya, begitu dia berikan nasihat. Dan ternyata makin diperlukan sesuatu itu, Allah siapkan secara gratis. Bahkan kalau tidak diperlukan, harganya mahal. Makin kita butuhkan, makin kita perlukan sesuatu itu, Allah siapkan secara gratis. Apa yang paling kita butuhkan dalam kehidupan dunia ini, dan kita bisa tidak terlepas, adalah udara. Bayangkan kalau kita tidak bernapas, tidak ada udara, dan Allah siapkan secara gratis. Bayangkan ini kalau mau dibeli setiap kita bernapas. Bayangkan orang yang sakit dibantu dengan oksigen. Ya, kita ini sudah berapa lama kita bernapas ya, menghirup udara. Lalu siapa yang gratis? Tapi makin tidak dibutuhkan sebenarnya oleh kita itu harganya mahal. Ya jangan heran Allah seperti minuman keras itu, narkoba itu, sabu-sabu itu harganya sangat mahal karena memang tidak dibutuhkan. Merusak. Ketika Allah melihat ini menjadi kebutuhan pokok hambanya, dia siapkan secara gratis. Luar biasa nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya perlu kita senantiasa mengingatkan diri kita pada Allah, berkomunikasi dengan Allah, tentunya lewat ibadah. Jadi dikatakan bahwa yang namanya menghubungkan diri pada salat adalah salah satu prinsip hidup. Bagaimana manusia itu senantiasa terhubung dengan Sang Pencipta. Karena disitulah dibuktikan iman kita, disitulah kita bagaimana beribadah, disitulah kita tunjukkan kecintaan kita, kesyukuran kita dengan nikmat-nikmat yang tadi banyak. Jadi sebenarnya beribadah itu adalah kebutuhan kita. Bukan kebutuhan Allah, kebutuhan kita sebagai hamba-Nya. Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Sekalipun tidak ada yang menyembahnya, dia tetap Sang Khalik, Sang Pencipta. Makanya dalam hadits qudsi dikatakan, qul ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala atta qalbi rajulin wahid minkum
ma zala zalika fi mulki syai'. Ya, katakan kepada hambaku, seandainya orang yang pertama diciptakan dari kalian sampai yang terakhir, baik dari bangsa jin, bangsa manusia, semua bertakwa kepada Allah, ya. Semua hatinya sama dengan Rasulullah, itu tidak akan menambah sejengkal pun daripada kekuasaan dan kerajaan Allah. Demikian pula sebaliknya, kuliah ibadul an awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala ahdi rajul wahid minkum ma nakala zalika fi mulki syai'. Kalau semua bangsa jin, bangsa manusia, mulai pertama kali ciptaan dan terakhir, ya, hatinya sama semua dengan Abu Jahal, ya, tidak bertakwa Allah SWT, itu pun tidak mengurangi kerajaan dan kekuasaan Allah. Ya. Kalau begitu ya kita memang yang butuh, ya, kepada Allah sehingga kita beribadah. Jadi ibadah bukan jadi sekedar kewajiban, tapi itu kebutuhan. Sebagaimana kebutuhan kita kepada makan dan minum, sebagaimana kebutuhan kita kepada udara. Ya. Dalam Al-Quran dikatakan, wa ma khalaqtul insa wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, saya tidak menciptakan bangsa jin, ya, dan bangsa manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada saya. Ya. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Ya, saya tidak butuh rezeki dari Allah dan mereka. Saya tidak butuh dikasih makan. Ya. Lalu kenapa kita diperintahkan beribadah? Kenapa kita harus beribadah? Karena dengan jalan ibadah itulah nanti Allah akan mencurahkan rahmatnya kepada kita, ya. Jadi kalau mendapatkan curahan rahmat Allah, silahkan beribadah. Dari ibadah itu kita akan mendapatkan rahmat, ya. Kita bisa mendapatkan keselamatan, keberuntungan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi seolah-olah mengatakan, hamba saya akan beribadah supaya kalian dapat rahmatku, bukan cuma dunia sampai di akhirat. Ya. Jadi ibadah itu sebagai jembatan emas yang bisa menghubungkan kita pada Allah untuk mendapatkan rahmat. Ya, makin banyak kita beribadah, makin kita berpeluang mendapatkan rahmat itu. Ya. Apalagi rahmatnya di akhirat terbatas pada orang tertentu, beda di dunia. Ya, ada orang tidak beribadah dapat rahmat juga. Dari sifat Rahman, tapi ketika sifat Rahimnya Allah, maka itu terbatas pada orang-orang yang beriman. Ya. Jadi asilah Quraisiyah wal insan wa khaliqi bin hadzal Qur'ani aku ala imani bihi wa ibadati wa mahabbati wa syukri ala ma'an'ama min ni'amillatil sa. Ya, kalau ini kita mau
terjemahkan juga disebutkan pandangan Al-Quran. Kita langsung pinadril Qur'ani, mana Al-Quran tentang hubungan manusia yang penciptanya, ya, tidak terlepas dari iman pada Allah, ibadah kepadanya, mencintainya, mensyukurinya dengan nikmat-nikmat yang telah diberikan. Ya, jadi kita bisa terjemahkan seperti itu. Walakin akan tetapi biar lebih di samping daripada itu, yahdiful Qur'an min silati bail insani wa khaliqi ila gayatil salas aidan. Al-Quran menekahkan, ya, sebagian daripada hubungan antara manusia dengan Khaliknya, penciptanya, ila gayatin salah sedan, ada juga 3 tujuan utamanya. Ya, ada 3 tujuan utama, tujuan pokok. Ya, yaitu tarbiyat damir, ya, mendidik hati. Ya, damir di sini kan kata ganti, tapi mendidik hati, mendidik batin. Tarbiyatut damir insani, mendidik hati manusia. Ya, karena hati ini ya memang perlu dididik, perlu dibina, perlu disucikan, perlu dibersihkan. Ya. Karena hati bisa menentukan pikiran seseorang, perbuatan seseorang, ya, pertimbangan seseorang. Ya. Dan biasa kalau mau pergi disampaikan hati-hati di jalan, bukan pikir-pikir di jalan. Hanya berangkat hatinya, ya, hati-hati di jalan, hati, ya, itu luar biasa peran hati ini, sehingga perlu dijaga, ya, sehingga perlu dididik. Kemudian wal husul ala sa'adati nafsiyati, dan untuk mencapai kebahagiaan jiwa. Ya. Ya, karena biar badan kita sehat, ya, kalau jiwa sakit sangat bermasalah. Ya. Bisa mempengaruhi orang berbuat jahat. Biasanya para pencuri kelihatannya sehat-sehat, ya. Kalau tidak sehat mana bisa panjat pagar. Ya, orang koruptor sehat-sehat. Ya. Tapi karena hatinya bermasalah, ini menentukan sesuatu yang bertentangan dengan syariah. Kemudian wasyifa amradin nafs, dan mengobati penyakit-penyakit jiwa. Ya.
termasuk bagaimana mengobati itu nafsu yang agar murka. Nah ini yang biasa mendorong orang untuk berbuat jahat. Wahuma yu'rafu bitibbin nafsani. Nah ini yang dikenal dengan pengobatan hati, pengobatan jiwa, ya. Karena orang kalau terkena penyakit jiwa tidak gampang mengobatnya, ya. Kalau ada orang selalu tertawa, biar sendiri tertawa juga, hati-hati dengan hatinya. Selalu menangis, tidak pernah berhenti, selalu ketakutan, kebingungan, jangan-jangan hatinya bermasalah. Karena itu bisa menjadi pemicu menjadi penyakit jiwa. Penyakit jiwa ya antara termasuk sakit jiwa, supaya diobati, memberikan terapi. Karena itu kadang-kadang sumbernya dari hati, sehingga bisa menjadi pemicu pada penyakit-penyakit yang lain. Tarbiyatul damir, mendidik hati, menjaga hati. Jadi Pak Damir wal wazi'u nafsi, ya. Al-wazi'u nafsi al-qawi adalah yang tumbuh, ya, atau yang terpatri dalam jiwa yang kuat. Alladzi yakunu li sahabatin mursidin, ya, di mana bagi manusia bisa mendapatkan mursyid yang membimbing lisulukihi, untuk mencapai jalan yang benar fil hayati, di dalam kehidupan, yuwasir biwaqi mafaili, ya, bisa melihat akibat-akibat daripada perbuatannya itu, dampak dari perbuatannya itu. Ya, kadang-kadang ada manusia tidak tahu bahwa itu perbuatannya salah, keliru, ya, sehingga dia perlu pembimbing. Jalan hidupnya bermasalah, bergeliman dengan dosa, kemaksiatan, ya. Sehingga orang ini perlu ada mursyid yang mengarahkan hidupnya jalan yang benar sesuai dengan tuntunan agama, ya. Dia bisa memperlihatkan, ya, bahwa kalau perbuatan itu membawa akibat, membawa masalah besar bagi kehidupannya, sehingga perlu diarahkan. Disinilah pentingnya yang namanya pencerahan agama, ya. Bagaimana kita menunjuki orang supaya orang itu, ya, kalau tadinya jalannya keliru, bisa kembali ke jalan yang benar. Kalau tadi jalan yang tersesat,
bisa ke jalan yang lurus. Ya. Karena kadang-kadang orang yang melakukan sesuatu itu dia tidak tahu kalau ternyata salah, karena dia tidak punya pandangan pemahaman agama. Ya, tidak pernah dididik, tidak pernah diajari, tidak pernah dikasih pemahaman. Ya. Disitulah pentingnya pencerahan. Makanya dalam petunjuk hadis Rasulullah SAW mengatakan, kun aliman, aw muta'alliman, aw mustami'an, aw muhibban. Jadilah kamu orang alim, orang yang menjadikan ilmu. Kalau kamu tidak berada dalam posisi ini, aw muta'alliman, bagaimana kamu menjadi orang yang belajar, ya, menuntut ilmu. Kalau kamu mulai tidak ada dalam posisi ini, au mustami'an, bagaimana senang mendengarkan nasihat-nasihat agama, ceramah-ceramah agama, ya, tabligh, dakwah Islam. Kalau kamu tidak ada di sini, muhibballah, ya, setidaknya kamu menjadi orang yang mencintai, ya, kegiatan keagamaan, ya, mau ikut terlibat, karena dari sana nanti sehingga hatinya tertarik untuk mendalami persoalan agama. Kalau kita tidak ada sealiman, tidak semuta'alliman, tidak semustami'an, tidak semuhibballah, fatahliku, maka kamu seorang yang binasa. Dikur arba'an wala takun khamisan, beradalah di salah satu 4 posisi, ya, atau bisa berada di semua posisi itu, ya, jangan berada di posisi kelima, fatahliku, maka akan bisa menjadi binasa. Walakanya hasad damiru yuz'af ahyanan, hati itu, ya, itu kadang melemah, ya, kadang melemah, yang berada di bawah. Jadi dalam salah satu kitab yang dibaca, ya, oleh Syekh yang baru datang, ya, secara kamil itu ada kitab yang dibaca Min Hajjul Abidin oleh Imam Ghazali, ya. Di antara, ya, pembahasannya penulisan dibaca i'rabul qulub, i'rabnya hati, ya, karena nama i'rab berubah barisnya. Dia mengatakan, ya, hati itu yarfa'u, dirapa, berarti naik, dia naik tingkatannya karena melalui zikir-zikirnya, ibadahnya. Kadang-kadang yang sibuk mendatar, ya, dia mendatar, tidak ada pelanggaran dilaksanakan, tapi ya takbir dalam ridha Allah, ya. Kemudian kadang-kadang yahfidu, di kasrah tinggal di bawah dia, ya. Ini melemah ini, apalagi kalau sudah ya jisim atau majisum, di jasad itu mati, ya, tidak ada aktivitas katanya dengan ibadah, ya. Kalau tadi masih di kasrah masih kurang, ya, di nasab masih datar, ya, biasa-biasa. Tapi kalau
dia erpa, meninggi, ya naik, ini hebatnya. Hati begitu. Jadi kadang-kadang hati itu melemah, dan itu bisa dilihat dari perbuatan seseorang. Kapan malas lagi salat, melemah itu. Iya. Kalau tidak pernah salat, bukannya melemah, mati itu sudah. Iya. Kalau dia rajin pergi kuliah, artinya lagi kuat itu. Iya. Kalau sekali-sekali, ya, mulai melemah. Kalau hanya mau datang semester, tidak pernah kuliah, hati yang mati itu. Ada dia begitu mahasiswa. Fa'inna kadzalika yanmu wa yashmizu bi tarbiyatil fardiyati, maka itu harus dihidupkan dengan kegiatan-kegiatan tarbiyah. Ya, al-fardiyah baik sifatnya pribadi, ultimaiyah maupun ya sosial, kemasyarakatan. Wa yahtalif bi ikhtilafil afrad wa quwwatan wa dha'fan. Ya, dan itu bisa ya, saling bergantian. Ya. Bisa saling berbeda antara satu individu dengan individu yang lain, atau satu masyarakat dengan masyarakat yang lain, satu bangsa dengan bangsa yang lain. Kita lihat secara individu pribadi-pribadi. Kenapa gitu ya? Kita juga lihat satu masyarakat di situ ya luar biasa. Ya, kegiatan ibadahnya, sosialnya. Jadi kalau di bulan Ramadan rata-rata masyarakat itu meningkat, ya, hatinya lagi kuat beribadah. Sekalipun di bulan Ramadan yang sama, ya, kita lihat yang awalnya tadi masjid penuh-penuh, gak lama tinggal setengah, berarti itu sudah melemah. Ya. Lama kemudian tinggal satu saf, safnya maju ke depan, kosong di belakang. Ya. Tiba-tiba tinggal 3. Ya. Ya, tidak cukup lagi satu saf, menjelang ya 28, 29, apalagi dalam 30. Ya, itu tergambar dengan hati yang melemah, baik secara pribadi maupun secara masyarakat. Ya, malam terakhir, ya, masjid jadi longgar, yang sesat di mana? Di jalan-jalan dan di mall. Sehingga ada pengumuman lewat WA, sampaikan bahwa banyak jamaah masjid yang hilang. Diperkirakan jalan-jalan tadi malam, barang siapa yang ditemukan tolong dikembalikan di masjid terdekat dan disampaikan bahwa Ramadan belum selesai. Itu pengumuman fakta, kenyataan. Kalau orang di seperti Mekah akhir-akhir Ramadan, luar biasa penuh sesak. Kita di Indonesia mulai yang berkurang. Tapi yang paling aneh, ada orang tidak pernah pergi tarawih, tidak puasa, tapi kalau hari Lebaran, duluan pagi-pagi datang ke lapangan. Iya, jangan lupa semua orang. Wah, dia pakai kopiah baru, baju baru, sarung baru, sejadah baru, ya.
subuh-subuh sudah masjid atau ke lapangan, padahal sebulan tidak pernah puasa, tidak pernah tarawih. Mau pergi terima ijazah apa terima, tidak pernah puasa. Iya. Wa inna akbar mukawwimati zamiril i'tikadi bilahin. Wa inna akbar mukawwimati zamiri al-i'tikadi bilahin, bahwa ya, posisi yang terbesar ya, makam hati itu ya, isinya adalah i'tikadu billah, adalah i'tikad kepada Allah, keyakinan kepada Allah, ya, kadirun yuhasi oleh kabair wasigat, dia mampu untuk mengevaluasi, melakukan introspeksi diri, ya, alal kabair was-sagai, dia mampu melihat, menghitung, ya, dosa besar, dosa kecil, pahala besar, pahala kecil. Wa yattabi alama tuqilluhu saraib, dari yang mengintai ya daripada rahasia-rahasia yang dilaksanakan. Wa qad sadaka ahadul falasafati fi wasfi damiri, inna damiran ila aqidatin billahi kamahkamatin bighairi. Ini seorang filosof, ya, ahli filsafat pernah berkata, kaitannya dengan hati yang tidak terkait dengan ibadah, tidak terkait dengan akidah benar. Dia katakan bahwa ya, hati yang tanpa ikatan akidah yang baik dan benar, tidak kepada Allah, kamah kematian bighairi qadin, seperti peradilan tanpa hakim. Bayangkan kalau sebuah peradilan, ya, majelis tanpa hakim yang bisa memutuskan apa kira-kira yang terjadi, pasti kekacauan, pasti keributan. Kalau ada sebuah majelis digelar persidangan, tidak ada hakim, apa yang terjadi? Menghakimi sendiri, pasti kacau. Ya, maka hati kita ini kalau senantiasa dalam petunjuk Allah, ya, benar, suci, itu akan menjadi hati bisa memberikan keputusan yang benar, akan berikan pertimbangan. Hatilah yang memutuskan, apalagi kalau kita masuk di hati nurani yang tidak pernah dusta. Ya, kalau hati nurani berbicara, karena hati suci, ya, kalau dia akan melakukan sesuatu yang keliru, itu sudah terjadi perdebatan, ya, jadi beban, ya, lanjut tidak, laksanakan tidak, ya. Tapi kalau hatinya kuat, dia pasti memutuskan bahwa saya tidak lakukan ini karena ini suatu kesalahan, saya harus lakukan ini karena ini adalah kebenaran. Ya, tapi kalau tidak pertimbangan hati yang kuat, ya, itu menjadi pangkal persoalan. Ya, kayaknya bagaimana hati ini dididik dengan baik, karena Nabi mengingatkan, ala inna fil jasadi mudghah, dalam diri manusia itu ada sekerat daging, idza salahat salahal jasad kullu, wa idza fasadat fasadal jasad kullu. Kalau sekerat daging itu bagus, maka baiklah seluruh, ya, semua daripada perbuatan manusia. Ala wahyal qaul, ala wahyal qulub, ingat yang dimaksud itu hati. Kalau hati seorang bagus, itu akan mempengaruhi tindak lanjut perbuatan ucapannya bagus. Tapi ketika hatinya yang tidak bagus, maka pengaruhi perbuatannya, jahat, ucapannya tidak lanjut. Itu berangkat dari hati.
Ya, itulah kita sampai diajarkan sebuah doa. Saya akan baca ini di akhir tahiyat. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ta'ati. Ya Tuhan yang membolak-balikkan hati manusia, tetapkan hati saya di dalam agamamu dan ketaatanmu. Ya, karena dari segi bahasa kalbun itu ini berbolak-balik. Ya, berbolak-balik. Ya, gampang terpengaruh. Ya, sehingga perlu dijaga, perlu disucikan, perlu bersihkan, harus dikawal. Ya, bagaimana hati kita ini senantiasa suci bersih, sehingga seluruh perbuatan kita akan mendapatkan ridha Allah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa taufiqi illa billah wa tawakkaltu billahi taufiq wa irsyad. Baik, kita akhiri pengajian kita ini dengan sama-sama berdoa. Ya Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fahman min ahli mursalin wa ilhamal malaikati wa rahim. Allahumma atina وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجعلنا بالعافية برحمتك يا الرحمن. اللهم علمنا ما ينفعنا وعلمنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فاتنا بالدين وعلمنا تعويضا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.